Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, mahasiswa semester 2, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenre Rapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, teori ketuhanan. Para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, dan terbentuknya sesuatu juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori kekuasaan. Teori kekuasaan beda dari teori pertama. Menurut para ahli yang mengandung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada orang yang lemah. Yang ketiga, teori perjanjian. Negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Yang keempat, teori hukum alam. Negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kelima, teori kedaulatan. Ada dua subteori dari teori kedaulatan. Teori kedaulatan negara. Negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Teori kedaulatan hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Selanjutnya, sifat negara. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pengertian bangsa. Bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing memiliki anggota persekutuan hidup yang terdiri dengan kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Berikutnya, pengertian warga negara. Warga negara adalah seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun. Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, asas keturunan atau ius sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya berada atau dilahirkan. Yang kedua, asas tempat kelahiran atau ius soli. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia.
Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib menghormati HAM orang lain, pasal 28 ayat 1. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tetapi negara berhak menjamin warga negara dalam memeluk dan melaksanakan ajaran kepercayaan agamanya. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban bela negara yang wajib dipahami oleh setiap warga yaitu yang pertama, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara atas dasar kecintaannya kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bela negara dapat diwujudkan dalam usaha, kesiapan, dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, ketuhanan wilayah, dan yurisdiksi nasional untuk mulai nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, keikutsertaan bela negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.